Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 mata kuliah metode optimasi. Di sini kami akan mempresentasikan tentang nonlinear programming. Adapun anggota kelompok 3 yaitu Lutfi Abdul Rahman, Uwan Putra, Irenti Anugrah Baratau, Fikri Agil Fatur Rahman, Miracle Harul Putra, dan Khairul Anam. Nonlinear programming. Pemrograman nonlinear merupakan salah satu teknik riset operasi untuk memecahkan permasalahan optimasi dengan menggunakan persamaan dan ketidaksamaan nonlinear untuk mencari hasil atau output yang optimum dengan memperhatikan sumber-sumber yang persediaannya terbatas pada nilai tertentu. Fungsi nonlinear programming. Jadi suatu fungsi dikatakan nonlinear jika suatu terdapat perkalian antara variabel berbeda dengan dirinya sendiri atau dengan variabel bebas yang lain. Fungsi nonlinear dapat berupa fungsi kuadrat, fungsi eksponen, fungsi logaritma, juga fungsi pecahan. Sekian. Selanjutnya adalah karakteristik dari nonlinear programming. Yang pertama, fungsi atau kendala dapat berupa fungsi nonlinear. Yang kedua, tujuan optimasi bisa berupa memaksimalkan atau meminimalkan dari fungsi tersebut. Yang ketiga, kebutuhan terhadap fungsi lebih kompleks. Dan yang terakhir, sensitivitas terhadap parameter. Nama saya Fikri Agil Fatur Rahman, NIM 09221036. Kali ini saya akan menjelaskan tentang jenis-jenis berdasarkan struktur fungsi. Unconstrained linear programming, tidak ada kendala. Quality constrained non-linear programming, hanya ada kendala persamaan. Inequality constrained non-linear programming, hanya kendala ketidakpastian. General non-linear programming, gabungan dari keduanya. Di slide selanjutnya yaitu ada di masalah dari non-linear programming. Masalah non-linear programming ini ditandai dengan adanya fungsi atau dari fungsi-fungsi non-linear di antara tujuan atau kendala-kendalanya. Bentuk dari nonlinear itu sendiri, misalnya yang pertama ada x kuadrat atau x pangkat 2, selanjutnya ada ln x, selanjutnya ada 1 per x, e pangkat x, sin x, dan tgx, dan masih banyak lainnya. Dan ini di dalam bidang matematiknya. Ketidaklinearan ini juga dapat timbul sebagai akibat dari interaksi antara dua atau lebih variabelnya. Seperti contohnya yaitu ada x1, x2, x3 yang saling berhimpitan, dan selanjutnya ada x1 dan x2. Selanjutnya ada x pangkat y dan lain-lain. Sekarang tampak bahwa masalah-masalah ini lebih sulit dibanding masalah dari program linier. Nah, pengendoran asumsi dari kelinearan telah menyebabkan kesulitan dalam perhitungan dan ruang lingkup topik. Topik ini menjadi sangat luas dan lebih bervariasi. Selanjutnya kita ambil contoh dalam non-linear programming yang ketidaklinearan ini dalam bidang ekonominya. Ketidaklinearan dalam bidang ekonomi ini dapat terjadi lewat berbagai bentuk. Nah, contohnya yang pertama itu diangkat dari masalah struktur biaya. Biaya total produksi ini akan meningkat jika output semakin bertambah. Nah, ini alamiah karena kebutuhan akan tenaga kerja dan input-input lain juga akan bertambah. Nah, sekarang pertanyaannya, apakah peningkatan biaya total proporsional dengan peningkatan produksi? Nah, dengan kata lain, apakah biaya merupakan fungsi linier dari kuantitas produksi? Nah, sudah pasti jawabannya itu tidak ya teman-teman. Karena beberapa alasan seperti pembelian input-input dalam jumlah yang lebih banyak itu dapat meningkatkan harga input. Nah, bertambahnya ukuran unit usaha dapat memberikan economies of scale, kalau bukan diseconomies of scale. Nah, limbah industri yang berlebihan itu dapat menimbulkan eksternal dari percepatan perubahan biaya total, sehingga biaya total itu bukan lagi fungsi linier dari jumlah outputnya. Nah, sebagai suatu ilustrasi ini, katakan sampai tingkat output tertentu, modal matematika biaya total itu bisa diibaratkan sebagai C, yang merupakan fungsi dari jumlah produksinya, yang disimbolkan sebagai Q di dalam contoh yang saya cantumkan dalam PowerPoint.
Misalnya saja adalah C sama dengan 10 ditambah 2Q yang masih berbentuk linier. Nah, jika produksi terus bertambah, maka fungsi biaya dapat saja berubah. Nah, dapat berubahnya ini bisa kita katakan sebagai yang sudah saya cantumkan di dalam PowerPoint, yaitu C sama dengan 10 ditambah 111Q dikurang 7Q kuadrat ditambah 1/3 Q pangkat 3, yang dimana ini merupakan contoh yang tidak linear atau non linearnya. Itu saja. Dari materi yang sudah dijelaskan, kami dapat menyimpulkan pada kenyataannya fungsi-fungsi yang terlibat dalam permasalahan tersebut tidak selalu linear. Masalah optimasi ini dapat diselesaikan dengan pemrograman linear ataupun non-linear. Berkebalikan dari linear programming, non-linear programming adalah suatu cara pemecahan masalah di mana variabel-variabel di dalamnya akan bersifat tidak linear, real, atau bahkan terhubung satu sama lainnya. Masalah yang dialami tidak akan bisa dipecahkan dengan metode linear, di mana justru biasanya akan timbul variabel atau fungsi-fungsi baru pada kondisi tertentu dan akan terus berlanjut. Ketidakteraturan ini tidak menjadikan non-linear programming sebagai random. Tetap ada suatu pola tertentu yang bisa ditelusuri untuk mendapatkan jawaban dari masalah tersebut.